Halo, shalom, selamat malam teman-teman semua dari Gunung Sangiang di Bali Utara, tepatnya di Villa Alpa Gesing. Saya menyampaikan salam bagi kita semua. Dan malam hari ini pelajaran singkat tentang bagaimana cara belajar Alkitab dengan baik dan benar yang ingin saya share bagi kita sehingga menolong kita dalam proses pembacaan Alkitab, memahami isi bacaan yang kita baca dan kemudian menolong kita untuk membuat tafsir yang sangat sederhana. Dengan metodologi yang paling simpel dan sederhana ini akan menolong kita dan juga menghindarkan kita dari kekeliruan untuk tafsir Alkitab sehingga kita tidak menyimpang. Tapi menolong kita untuk bagaimana menafsir Alkitab secara sederhana dengan baik dan benar dan menolong kita untuk bertumbuh. Karena firman Tuhan berkata bahwa faith come from hearing and hearing the word of God. Bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah sahabat, saya ingin membagikan kepada kita bagaimana metode 5W, 1H atau 5W and 1H. Kita akan lihat bahwa belajar Alkitab dengan metodologi 5W, 1H adalah cara belajar Alkitab merupakan pendekatan yang akan menolong dan membantu kita untuk memahami teks Alkitab dengan lebih mendalam. Nah, 5W 1H adalah singkatan dari yang pertama adalah who, siapa, what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan 1H adalah how, atau bagaimana. Nah, saya ingin menjelaskan secara sederhana bagi kita. Ketika kita membaca Alkitab, maka saya mendorong kita untuk kita membaca Alkitab satu pasal itu secara utuh, baik di PL ataupun di PB secara utuh satu pasal itu, sehingga setelah utuh lalu kita kemudian dari pasal itu ada ayat-ayatnya, lalu kemudian konteksnya. Di dalam konteks itulah yang akan kita lihat 5W 1H ini. Nah, kita akan melihat yang pertama adalah who atau siapa. Dalam satu pasal bacaan yang kita baca, kita mengajukan pertanyaan siapa. Siapa saja yang terlibat dalam cerita atau teks atau ayat keseluruhan Alkitab yang kita baca. Nah, pertanyaan ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh utama atau kelompok yang disebutkan di dalam teks yang kita baca. Baik itu Allah, Yesus, para rasul, nabi, atau orang lain di dalam teks yang kita baca. Yang kedua adalah apa. Tadi siapa, sekarang apa. Ini menyangkut teks. Apa artinya peristiwa, tindakan, atau ajaran yang sedang diuraikan di dalam satu bacaan Alkitab, satu pasal yang kita baca yang terdiri dari beberapa ayat yang kita baca. Yang pertama adalah siapa yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang kedua, apa yang terjadi dalam teks tersebut. Nah, ini yang perlu. Ada peristiwa apa, ada tindakan apa, atau ajaran apa yang diuraikan. Ini menolong kita fokus pada perintah, janji, dan pengajaran. Alkitab itu mengandung 3 hal didaktis, yaitu perintah, janji, dan larangan. Nah, yang berikut yang ketiga, di mana, where. Ketika kita membaca pasal Alkitab itu secara utuh yang terdiri dari ayat, kita akan memahami konteksnya dan kita akan mengajukan pertanyaan where, di mana. Di mana peristiwa ini terjadi? Lokasinya di mana? Lokasi sering memiliki makna teologis atau sejarah yang penting sehingga mengetahui konteks geografis dapat memperkaya understanding atau pemahaman kita. Misalnya satu kata yang paling sederhana dalam cerita Ruth itu adalah Bethlehem. Ya, artinya house of bread atau rumah roti. Jadi Bethlehem. Nah, kalau kita melakukan hermeneutika versi Jews atau orang Yahudi yang bernama Pardes, maka kita akan menemukan Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup." Nah, jadi Yesus harus lahir di Bethlehem. Lalu dia mengatakan, "Akulah roti hidup." Apa? Di mana? Nah, ini hal-hal yang paling sederhana. Itulah sebabnya diajukan dalam poin yang ketiga, yaitu where atau di mana. Yang berikut adalah when atau kapan. Dalam teks konteks Alkitab yang kita baca, pasal yang kita baca yang terdiri dari ayat-ayat itu, lalu konteksnya,
Pertanyaan yang diajukan yang keempat adalah when atau kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Ini mencakup konteks waktu, baik dari segi kronologi dalam sejarah Alkitab maupun konteks latar belakang zaman saat teks tersebut ditulis. Misalnya pada zaman Tuhan Yesus, maka Alkitab Perjanjian Baru itu bahasa yang digunakan di situ ada bahasa Ibrani, Aram, juga ada bahasa Yunani yang menjadi bahasa cendekiawan pada waktu itu, dan bahasa pemerintah itu adalah bahasa Roma, bagaimana Roma yang menjajah Yudea pada waktu itu pada era Yesus. Nah, di sini kita bisa lihat kapan. Ini bisa berbicara tentang waktu. Nah, kita bisa lihat Alkitab dalam Lukas juga menjelaskan tentang waktu pemerintahan Kaisar Tiberius, Agustus, Pilatus, dan lain sebagainya. Ini akan memperkaya perspektif kita. Yang berikut adalah yang terakhir adalah why. Mengapa? Mengapa peristiwa atau ajaran ini terjadi? Pertanyaan ini menggali maksud di balik tindakan atau peristiwa tersebut yang terdapat di dalam pasal ayat yang kita baca, dan seringkali terkait dengan maksud Allah dalam sejarah keselamatan. 5 pertanyaan tadi begitu penting. Saya ulangi dengan singkat sekali, yaitu who, siapa yang terlibat dalam cerita atau teks. Yang kedua adalah apa, what, apa yang terjadi dalam teks tersebut. Yang ketiga adalah where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Dan yang keempat, when, kapan peristiwa ini terjadi. Why, mengapa peristiwa ini terjadi. Dan yang berikut adalah 1H atau how, bagaimana peristiwa tersebut terjadi, atau bagaimana respon para tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut. Bagaimana teks ini relevan dengan kehidupan saat ini. Pertanyaan ini juga mengundang refleksi tentang penerapan praktis dari teks dalam kehidupan pribadi atau komunitas. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini 5W 1H, kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih holistik, menyeluruh dari teks Alkitab, serta melihat relevansinya dengan konteks kekinian. Dengan memahami hal ini akan menolong kita, sehingga kita tidak akan melakukan penyimpangan, tapi belajar. Karena kita punya potensi untuk menyesatkan dan disesatkan. Karena itu dengan metodologi Alkitab yang baik dapat menolong kita untuk punya world view terhadap Alkitab. Dengan ayat dan pasal Alkitab, ayat yang kita baca menolong kita untuk memahami dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah lewat metodologi yang baik dan benar. Tuhan memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.